Malam itu, dunia Bayu runtuh. Bukan karena gempa bumi, bukan karena badai, tapi karena sebuah notifikasi di ponsel yang bahkan bukan miliknya. Ponsel Dito, sahabatnya sejak kecil, tergeletak di atas meja kasir kedai kopi mereka, Kopi Senja. Dito pamit pulang duluan, katanya ada urusan keluarga mendadak. Seperti biasa, Bayu yang membereskan kedai sampai tutup. Saat sedang mengelap meja terakhir, layar ponsel Dito menyala. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari kontak bernama Rumahku Hati. Bayu tersenyum kecil, mungkin pacar baru Dito yang belum sempat diceritakan. Iseng, rasa penasaran seorang sahabat membuatnya melirik. Tapi senyum itu langsung membeku di wajahnya. Foto profil kontak itu adalah foto Rina, istrinya. Sedang tersenyum manis mengenakan jilbab biru hadiah ulang tahun darinya. Jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Nafasnya tercekak di tenggorokan. Mungkin salah lihat. Mungkin hanya kebetulan. Tapi pratinjau pesan di layar kunci itu menusuknya tanpa ampun. Makasih ya sayang, buat malam ini. Hati-hati di jalan. Jangan sampai Mas Bayu curiga. Dek. Seketika udara di dalam kedai kopi yang hangat itu terasa dingin membekukan. Aroma biji kopi Sangrai yang biasanya menenangkan, kini terasa menyesakkan. Gelas-gelas kosong di atas meja seolah menertawakan kebodohannya. Bayu menatap nanar ke sekeliling kedai yang ia bangun dengan keringat dan mimpi. Setiap sudutnya adalah saksi bisu kebersamaan mereka bertiga. Dia, Rina, dan Dito. Tangannya gemetar hebat saat meraih ponsel itu. Rasanya seperti memegang bara api. Haruskah ia membukanya? Haruskah ia meruntuhkan sendiri dunianya yang sudah retak ini? Setan di kepalanya berbisik, menyuruhnya berhenti. Tapi hatinya yang hancur menjerit, menuntut kebenaran. Dengan jari yang kaku, ia membuka kunci ponsel Dito yang polanya ia hafal di luar kepala. Dan di sanalah semuanya terhampar. Galeri foto yang penuh dengan kemesraan mereka. Riwayat panggilan yang lebih sering daripada panggilan Dito kepadanya. Percakapan yang menceritakan semua kebohongan, semua rencana busuk di belakang punggungnya. Rina, wanita yang ia tiduri setiap malam, yang ia doakan di setiap sujudnya. Dito, pria yang ia anggap saudara, yang ia percaya untuk memegang kunci rumah dan bisnisnya. Mereka telah menikamnya dari belakang dengan pisau yang paling tajam. Bayu terduduk lemas di lantai yang dingin. Ponsel itu jatuh dari genggamannya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah ruah. Bukan tangisan meraung, tapi isakan sunyi yang menyayat hati. Malam itu, di tengah kedai kopinya yang sepi, Bayu sendirian, meratapi puing-puing kepercayaan dan cinta yang baru saja dihancurkan oleh dua orang yang paling ia sayangi di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak kapan? Dan kenapa? Kenapa harus mereka? Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Sebelum badai itu datang, hidup Bayu terasa seperti secangkir kopi hangat di sore hari. Sempurna, ia punya segalanya yang diimpikan lelaki sederhana sepertinya. Seorang istri cantik bernama Rina, dan sebuah kedai kopi kecil di sudut kota Bandung yang ia bangun bersama sahabatnya, Dito. Kedai itu mereka beri nama Kopi Senja, tempat di mana anak-anak muda berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati racikan kopi khas Bayu. Bayu adalah jantung dari kedai itu. Tangannya terampil meracik biji kopi menjadi minuman yang dicintai pelanggan. Orangnya pendiam, sedikit pemalu, tapi senyumnya tulus. Dunianya adalah Rina dan Kopi Senja. Rina, istrinya, adalah sosok yang melengkapi Bayu, wanita supel, ceria, dan pandai bicara.
Dialah wajah dari Kopi Senja yang menyapa pelanggan dengan ramah, membuat siapapun betah berlama-lama. Mereka pasangan yang serasi, saling mengisi. Bayu adalah pondasinya, Rina adalah dinding yang indah. Lalu ada Dito, sahabat Bayu sejak mereka masih mengenakan seragam putih biru. Dito adalah otaknya, jago dalam urusan bisnis, pemasaran, dan keuangan. Sementara Bayu fokus pada kualitas produk, Dito yang memastikan kedai mereka terus untung dan berkembang. Hubungan mereka lebih dari sekedar teman atau rekan bisnis. Mereka adalah saudara. Dito sering menginap di rumah kontrakan kecil Bayu dan Rina. Mereka makan dari piring yang sama, tertawa karena lelucon yang sama, dan punya mimpi yang sama. Membeli rumah yang lebih besar, di mana keluarga mereka bisa tumbuh bersama. Nanti kalau kita udah punya anak, biar mainnya sama anak lo ya, Dit, kata Bayu, suatu hari sambil menyeduh kopi. Dito tertawa, menepuk pundak Bayu. Pasti Yu, rumah kita harus sebelahan, biar Rina sama istri gue nanti bisa arisan bareng. Rina yang mendengar itu dari meja kasir ikut tertawa. Amin, tapi cari dulu calonnya Mas Dito. Suasana seperti itulah yang mengisi hari-hari mereka, penuh tawa, harapan, dan kehangatan persahabatan. Bayu tidak pernah sedikit pun menaruh curiga. Baginya, Dito adalah walinya, dan Rina adalah belahan jiwanya. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, menabung setiap rupiah demi mewujudkan impian mereka. Impian untuk membeli rumah kecil dengan halaman rumput, tempat Rina bisa menanam bunga, dan anak-anak mereka kelak bisa berlarian. Itulah satu-satunya fokus Bayu. Ia terlalu sibuk membangun istana tanpa sadar bahwa ratu dan panglima perangnya sedang membangun persekongkolan di belakangnya. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Serpihan-serpihan aneh yang awalnya Bayu abaikan. Dianggapnya hanya angin lalu. Seperti Rina yang jadi lebih sering main ponsel saat di rumah, tersenyum sendiri menatap layar. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama. Lagi lihat-lihat resep masakan, Mas. Atau ini lagi balesin chat grup arisan. Bayu percaya. Kenapa tidak? Rina adalah istrinya. Lalu Dito mulai sering pulang lebih dulu dari kedai. Alasannya beragam. Ada urusan keluarga, menemui klien penting, atau sekedar, badan gue nggak enak yuk, gue cabut duluan ya. Bayu sebagai sahabat yang baik selalu mengiyakan. Ya, istirahat aja Dit, biar gue yang beresin. Ia tidak sadar, saat ia membanting tulang sendirian di kedai, sahabatnya sedang pergi bersama istrinya. Kecurigaan pertama yang benar-benar terasa mengganjal muncul sekitar 3 bulan sebelum malam naas itu. Suatu malam, Rina pamit pergi ke acara pengajian rutin di kompleks sebelah. Tapi saat Bayu iseng menelpon Ibu RW untuk menanyakan sesuatu, beliau justru berkata, "Loh, pengajiannya kan dibatalin, Bayu. Ustazahnya lagi sakit." Jantung Bayu berdebar aneh. Ia mencoba menelpon Rina, tapi tidak diangkat. Setengah jam kemudian, Rina menelpon balik. Suaranya terdengar sedikit panik. "Maaf Mas, tadi HP-nya aku silent. Ini baru selesai pengajiannya, seru banget." Darah Bayu berdesir. Ada kebohongan dalam suara Rina. Tapi Bayu mencoba menepis itu. Mungkin ia salah dengar, mungkin ada pengajian lain. Ia tidak mau menuduh. Ia takut merusak keharmonisan rumah tangganya hanya karena sebuah prasangka. Jadi ia memilih diam, menelan kejanggalan itu bulat-bulat, berharap itu akan larut dengan sendirinya. Namun retakannya semakin besar. Rina mulai sering meminta uang lebih dengan alasan kebutuhan perempuan yang tidak Bayu pahami. Penampilannya pun semakin glamor, tidak seperti Rina yang dulu sederhana. Di sisi lain, Dito juga menunjukkan perubahan. Ia sering menghindari tatapan mata Bayu. Obrolan mereka tak lagi sehangat dulu. Setiap kali Bayu mencoba berbicara dari hati ke hati tentang masa depan, Dito selalu mengalihkan pembicaraan. Kedai kopi senja yang dulu jadi simbol persahabatan mereka, kini terasa seperti panggung sandiwara. Mereka bertiga masih memainkan peran masing-masing, tapi dialognya terasa hambar,
dan tatapannya penuh rahasia. Bayu merasa ada yang salah, sangat salah. Tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk mencari tahu. Kecurigaan itu tumbuh menjadi monster di dalam kepala Bayu. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia akan pura-pura tertidur, mendengarkan deru napas Rina di sebelahnya sambil bertanya-tanya, "Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Wajahnya di cermin terlihat lebih tirus. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Senyumnya di kedai kopi tak lagi tulus. Hanya topeng yang ia pasang untuk para pelanggan. Bayu berada dalam dilema yang menyiksa. Satu sisi hatinya ingin mengkonfrontasi Rina dan Dito, menanyakan semua kejanggalan yang ia rasakan. Tapi sisi lainnya begitu takut. Takut jika kecurigaannya terbukti benar. Takut kehilangan segalanya. Bagaimana jika ia salah? Ia akan terlihat seperti suami pencemburu yang paranoid dan sahabat yang tidak punya kepercayaan. Hubungan mereka akan rusak selamanya. Ia mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Diam-diam saat Rina mandi, ia memeriksa ponsel istrinya. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Semuanya bersih. Tidak ada cat yang mencurigakan, tidak ada foto aneh. Rina dan Dito terlalu pintar. Mereka menghapus jejak dengan rapi. Hal ini justru membuat Bayu semakin gila. Ia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Apa aku hanya berhalusinasi? Apa aku terlalu lelah? Suatu hari, ia memberanikan diri bertanya pada Dito dengan nada bercanda. "Dit, lo akhir-akhir ini sibuk banget. Udah punya pacar ya? Kenalin dong ke kita." Dito tertawa, tapi tawanya terdengar canggung. "Ah, belum ada yuk. Masih fokus kerja. Nanti kalau ada, lo orang pertama yang gue kenalin." Jawaban itu tidak menenangkan Bayu sama sekali. Justru sebaliknya, ia bisa melihat kebohongan di mata sahabatnya itu. Sejak saat itu, Bayu merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. Ia duduk di kedai kopinya, melihat Rina tertawa dengan pelanggan, melihat Dito sibuk dengan laptopnya, dan ia merasa terisolasi. Mereka ada di sana, tapi terasa begitu jauh. Konflik batinnya mencapai puncak saat ia tidak sengaja menemukan struk pembayaran dari sebuah restoran mewah di dalam tas Rina. Tanggalnya cocok dengan hari di mana Rina mengaku pergi ke pengajian yang ternyata batal. Harga di struk itu untuk 2 orang. Bayu tahu betul, ia tidak pernah pergi ke restoran itu. Hatinya mencelos. Ini bukan lagi prasangka, ini adalah bukti. Tapi bukti yang masih bisa disangkal. Siapa tahu Rina pergi dengan teman perempuannya. Bayu menggenggam kertas itu erat-erat. Rasanya seperti menggenggam duri. Sakit, tapi ia tidak berani mencabutnya. Ia hanya bisa menunggu dengan hati yang terus berdarah sampai badai yang sesungguhnya datang dan menghancurkan segalanya. Malam itu, setelah melihat semua bukti di ponsel Dito, Bayu tidak langsung pulang. Ia duduk di lantai kedainya yang dingin selama hampir 1 jam, membiarkan rasa sakit itu menggerogoti setiap sel tubuhnya. Nalar dan emosinya berperang. Bagian dirinya yang marah ingin mengamuk, menghancurkan semua yang ada. Tapi bagian dirinya yang hancur hanya bisa menangis dalam diam. Akhirnya, dengan langkah gontai dan hati yang mati rasa, ia pulang. Pukul 1 dini hari. Ia membuka pintu rumah kontrakan mereka pelan-pelan. Lampu ruang tamu masih menyala. Di sofa, Rina sedang duduk menunggunya. Wajahnya pura-pura cemas. "Mas, kok baru pulang? Aku telepon dari tadi nggak diangkat." Sapanya dengan nada manja yang kini terdengar memuakan di telinga Bayu. Bayu tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke arah Rina, tatapannya kosong. Ia meletakkan ponsel Dito di atas meja kopi di depan Rina. Layarnya masih terbuka, menampilkan percakapan mesra mereka. Wajah Rina langsung pucat pasi. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget dan takut. Ia menatap ponsel itu, lalu menatap Bayu. Bibirnya bergetar, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. "Jelaskan."
Ucap Bayu suaranya serak, pelan, tapi penuh dengan tekanan yang mengerikan. Hanya satu kata, tapi kata itu terasa lebih berat dari ribuan ton amarah. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menghitung mundur akhir dari pernikahan mereka. Rina mulai terisak. "Mas, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa, Rin?" Potong Bayu. Nadanya mulai naik. "Jelaskan kalau rumahku di ponsel Dito itu kamu. Jelaskan kalau foto-foto mesra kalian itu hanya editan. Atau jelaskan kalau pesan jangan sampai Mas Bayu curiga itu cuma salah ketik." Setiap kata yang keluar dari mulut Bayu adalah belati yang ia tusukkan ke dirinya sendiri. Rina semakin terguncang. Air matanya deras mengalir. "Maaf Mas, maafkan aku." Hanya itu yang bisa ia katakan di sela isak tangisnya. "Maaf." Bayu tertawa. Tawa yang terdengar sangat getir dan menyakitkan. "Setelah semua ini, dengan Dito, Rin, sahabatku, orang yang makan semeja sama kita, orang yang aku anggap saudaraku sendiri, kurang apa aku, Rin? Kurang apa?" Amarahnya meledak. Ia tidak lagi bisa menahannya. Ia menunjuk wajah Rina dengan jari gemetar. "Kamu hancurkan semuanya. Kepercayaanku, mimpiku, harga diriku. Kalian berdua menjijikan." Pengakuan yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar dari mulut Rina yang bergetar. Ia mengaku sudah menjalin hubungan dengan Dito selama hampir setahun. Mereka merasa nyambung, merasa punya ambisi yang sama. Sementara Bayu dianggap terlalu sederhana dan lamban. Setiap kata dari pengakuan Rina adalah paku yang ditancapkan ke peti mati pernikahan mereka. Malam itu, pertunjukan sandiwara yang mereka mainkan selama berbulan-bulan akhirnya berakhir, meninggalkan panggung yang porak-poranda dan seorang aktor utama yang hatinya hancur keping-keping. Setelah malam pengakuan itu, rumah terasa seperti neraka. Udara di dalamnya pengap oleh pengkhianatan. Bayu tidur di sofa sementara Rina di kamar. Gak ada lagi percakapan, hanya kebisuan yang menyiksa. Keesokan paginya, Bayu menelepon Dito, menyuruhnya datang ke kedai sebelum buka. Dito datang dengan wajah pias dan mata yang bengkak. Ia sudah tahu, pasti Rina sudah memberitahunya. Tanpa basa-basi, Bayu meletakkan kunci kedai dan surat pengunduran diri sebagai mitra bisnis di atas meja. Aku keluar. Bayu berkata singkat. Dito terperangah. "Yuk, jangan gini yuk. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ini bisnis kita berdua." "Bisnis kita?" Bayu menatap tajam mata Dito. Tatapan yang membuat sahabatnya itu menunduk malu. "Gak ada lagi kita, Dit. Sejak kamu main belakang sama istriku, kita sudah selesai. Ambil kedai ini. Ambil semuanya. Aku gak mau lagi ada sangkut pautnya sama pengkhianat seperti kalian." Suara Bayu dingin dan tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ia sudah membuat keputusan. Ia akan mencabut duri ini sampai ke akarnya. Meskipun itu berarti ia harus merobek dagingnya sendiri. Menjual sahamnya di Kopi Senja dengan harga murah, asal prosesnya cepat. Ia tidak peduli lagi dengan uang. Yang ia inginkan hanyalah pergi sejauh mungkin dari racun itu. Langkah berikutnya adalah yang paling berat. Perceraian. Mengucapkan kata talak kepada wanita yang pernah menjadi pusat dunianya adalah hal tersulit yang pernah ia lakukan. Prosesnya cepat, karena Rina tidak menuntut apa-apa. Mungkin karena rasa bersalah, atau mungkin karena ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, Dito dan Kopi Senja. Dalam hitungan minggu, hidup Bayu berubah total. Ia kehilangan istri, sahabat, dan bisnisnya sekaligus. Ia pindah dari rumah kontrakan itu hanya membawa pakaiannya dan beberapa buku lama.
Ia menyewa sebuah kamar kos kecil yang pengap di bagian kota yang lain. Kamar itu menjadi saksi bisu kehancurannya. Siang hari ia habiskan dengan melamun, malam hari ia lalui dengan sholat dan doa. Ia tumpahkan semua sakit hatinya pada sang pemilik hati. Ia tidak marah lagi. Energi untuk marah sudah habis. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang luar biasa. Ia merasa seperti sebatang pohon yang tumbang diterpa badai. Akarnya tercabut, daunnya rontok, cabangnya patah. Tapi di tengah kerapuhan itu, ada satu keyakinan kecil yang mulai tumbuh. Keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan ia hancur selamanya. Ini adalah ujian. Ujian yang sangat berat, tapi ia harus lulus. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ia punya, Bayu mulai mencoba untuk berdiri lagi, mencari setitik cahaya di ujung terowongan yang gelap gulita. Bulan-bulan pertama setelah perceraian adalah masa-masa tergelap dalam hidup Bayu. Ia mengurung diri di kamar kosnya yang sempit. Dunia luar terasa menakutkan. Setiap sudut kota mengingatkannya pada Rina dan Dito. Tapi ia tahu, ia tidak bisa terus begini. Perlahan, ia memaksa dirinya untuk bangkit. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi dirinya sendiri. Ia memulai dari nol. Dengan sisa tabungan yang tak seberapa, ia membeli beberapa peralatan pertukangan sederhana. Dulu, sebelum kopi, hobinya adalah membuat kerajinan kayu. Di sudut kamarnya yang sempit, ia mulai membuat lagi. Rak buku kecil, tatakan gelas, hiasan dinding. Ia menuangkan semua rasa sakit dan kehampaannya ke dalam setiap serat kayu. Pekerjaan itu menjadi terapinya. Ia menjual hasil karyanya secara online melalui media sosial. Awalnya sepi, tapi Bayu tidak menyerah. Ia terus berkarya, memotret hasilnya dengan seadanya dan mengunggahnya setiap hari. Perlahan tapi pasti, satu persatu pesanan mulai masuk. Ternyata ada orang-orang di luar sana yang menghargai karyanya. Di antara para pembelinya, ada satu akun yang selalu meninggalkan komentar positif dan review yang membangun. Nama akunnya Aisyah. Komentarnya selalu menyejukkan. Bukan sekedar bagus, tapi lebih dalam. Masya Allah, detail ukirannya halus sekali mas, terasa sekali dibuat dengan hati. Atau, terima kasih, rak bukunya sudah sampai. Sekarang buku-buku saya jadi punya rumah yang cantik. Bayu merasa penasaran. Dari obrolan singkat di kolom komentar dan pesan pribadi, ia tahu Aisyah adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Mereka mulai sering bertukar pesan, tapi bukan obrolan genit. Mereka bicara tentang buku, tentang seni, tentang makna kesabaran, tentang bagaimana menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana. Bayu merasa menemukan teman bicara yang tulus, sesuatu yang sudah lama ia tidak rasakan. Setelah beberapa minggu, Aisyah memesan sebuah meja belajar kecil untuk muridnya yang kurang mampu. Ia ingin memberikannya sebagai hadiah. Saat Bayu mengantarkan pesanan itu, itulah pertama kalinya mereka bertemu muka. Aisyah adalah wanita yang sederhana. Wajahnya teduh, senyumnya menenangkan, dan jilbab panjangnya membuatnya terlihat begitu anggun. Tidak ada riasan tebal, tidak ada pakaian mencolok, hanya ada ketulusan di makanya. Ini Mas Bayu ya? Terima kasih banyak, mejanya bagus sekali, sapanya lembut. Bayu hanya bisa tersenyum ke aku. Sama-sama Mbak Aisyah. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam dalam hati Bayu. Aisyah adalah antitesis dari Rina. Jika Rina adalah senja yang gemerlap tapi fana, Aisyah terasa seperti fajar, tenang, hangat, dan membawa harapan baru. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bayu merasa ada secercah cahaya yang mulai menerangi dunianya yang gelap. Sebuah awal yang baru yang ia sendiri tidak pernah menduga. Hubungan Bayu dan Aisyah tidak berjalan dengan cepat. Semuanya mengalir begitu alami,
seperti air yang menemukan jalannya. Mereka tidak pacaran, mereka menjalani ta'aruf. Ditemani oleh kakak laki-laki Aisyah, mereka bertemu beberapa kali untuk saling mengenal lebih dalam. Dalam setiap pertemuan, Bayu semakin yakin Aisyah adalah wanita yang dikirimkan Tuhan untuk menyembuhkan lukanya. Aisyah tidak pernah bertanya banyak tentang masa lalunya, tapi dari tatapan matanya, Bayu tahu ia mengerti. Suatu hari, Bayu memberanikan diri menceritakan semuanya tentang Rina, Dito, pengkhianatan, dan kehancurannya. Ia menceritakannya dengan jujur, tanpa menutupi apapun. Aisyah mendengarkan dengan sabar. Setelah Bayu selesai, ia tidak menghakimi. Ia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Setiap orang punya ujiannya masing-masing, Mas. Mungkin Allah mengambil sesuatu dari Mas Bayu karena dia sudah menyiapkan ganti yang jauh lebih baik. Seperti daun kering yang harus gugur agar tunas baru bisa tumbuh." Kata-kata itu meruntuhkan pertahanan terakhir Bayu. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan air mata sakit hati. Ini adalah air mata kelegaan. Beban berat yang selama ini ia pikul di pundaknya seolah terangkat. Tidak butuh waktu lama bagi Bayu untuk memantapkan hatinya. Ia datang ke rumah orang tua Aisyah dengan niat yang tulus. Bukan dengan harta berlimpah atau bisnis yang besar. Ia datang sebagai Bayu yang baru. Seorang pengrajin kayu sederhana dengan bengkel kecil di garasi rumah kontrakannya, tapi dengan hati yang sudah ditata ulang oleh iman dan kesabaran. Lamaran itu diterima. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman terdekat. Di hari itu, Bayu melihat Aisyah dalam balutan gaun pengantin putih, dan ia tahu inilah jawaban dari semua doanya. Inilah ganti yang Allah janjikan. Beberapa waktu kemudian, Bayu mendengar kabar dari seorang teman lama. Kopi Senja bangkrut. Dito dan Rina berpisah setelah terus-menerus bertengkar, saling menyalahkan atas kegagalan bisnis dan hubungan mereka yang dibangun di atas kebohongan. Mendengar itu, Bayu tidak merasa senang atau puas. Hatinya datar. Ia sudah tidak peduli lagi. Itu bukan lagi bagian dari hidupnya. Sore itu, sambil menyeruput teh hangat buatan Aisyah di teras rumah mereka yang mungil, Bayu menatap langit senja. Warna jingganya tak lagi mengingatkannya pada kedai kopi yang hilang. Kini, senja itu terasa berbeda. Lebih damai, lebih syahdu. Ia memandang Aisyah yang sedang menyiram tanaman. Wanita itu adalah bukti nyata bahwa terkadang Tuhan menghancurkan duniamu hanya untuk membangunkanmu dunia baru yang jauh lebih indah. Ia memang dikhianati oleh istri dan teman sendiri, tapi Allah menggantinya dengan wanita yang jauh lebih mulia. Dan untuk itu, ia bersyukur selamanya.